Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semuanya yang dikasihi dalam Kristus, sungguh merupakan waktu yang sangat baik sekali. Kita bisa bertemu melalui seminar ini selama 1,5 jam atau sampai 11.30. Dan saya akan membawakan materi mungkin selama 45 menit, dan materinya terbagi dari dua hal. Satu adalah berhubungan dengan, sesuai dengan judulnya, mengenai 7 digital mindset. Yang kedua, nanti saya akan memberikan dua case study. Yang satu case study saya ambil dari gereja yang menurut saya memang paling memiliki mindset digital, yaitu gereja GPCC. Ini gereja ini juga mengklaim dirinya sebagai gereja Injili. Dan yang kedua adalah pelayanan yang baru saja diluncurkan, yaitu Bara Digital Ministry. Ya. Kita bersama-sama berdoa, kan, kiranya melalui seminar ini mindset para hamba Tuhan, majelis bisa dibukakan. Dan kemudian kedua, selain itu kita juga berdoa bahwa teknologi digital bukan segala-galanya. Ini adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mendukung pelayanan kita. Jadi sudah pasti, kan, kita juga perlu doakan juga seminar kali ini kita bergantung dengan teknologi. Kita setiap kali melakukan seminar, ya, terutama para pembicara selalu agak was-was gitu ya. Kalau internetnya tidak stabil, kalau IndiHome atau First Medianya kemudian ngadat, ya. Jadi kita doakan sama-sama supaya lancar. Jadi sudah pasti kita hanya bergantung kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada saat pandemi ini Tuhan memberikan teknologi yang tepat waktunya, sehingga memungkinkan kita untuk bisa menikmati banyak berkat Tuhan dan juga masih menikmati pelayanan kita. Jadi Bapak sekalian, saat sangat terbeban, kita juga terpanggil kemudian untuk memberikan berkat buat gereja-gereja di tengah-tengah pandemi ini. Dan kita melihat justru di tengah-tengah pandemi atau COVID-19 ini, ya, kita melihat ada satu opportunity yang luar biasa sebenarnya buat kita. Jadi sudah pasti ini sangat tergantung dari hamba Tuhan dan majelisnya, para tua-tua dan semua pengurusnya. Apakah pandemi ini, selama stay at home, work from home, ini akan menjadi sesuatu yang memberkati gereja atau tidak? Atau justru mungkin barangkali pandemi ini menghanyutkan gereja, larut di dalam pandemi ini. Kemudian kita kedodoran, kemudian kita tidak mengurus jemaat kita dengan baik. Atau kedua, justru malah setelah pandemi berakhir nih, tiba-tiba nanti kita melihat gereja kita ternyata turun jumlah jemaatnya. Karena live streaming kita mungkin tidak ada, atau ada pun ternyata tidak baik, kita tidak sadar hari ini. Bahwa mungkin 10%, 20%, atau mungkin 50% dari jemaat kita sudah pindah gereja lain. Karena pindah ke gereja lain, itu hanya sebatas remote saja. Tiba-tiba mereka terbuka matanya, mereka mendapatkan informasi yang baru, dan mereka ternyata mendapatkan makanan rohani yang lebih baik, atau mereka melihat bahwa ada gereja-gereja yang memberikan pelayanan yang mungkin barangkali sesuai dengan mereka, pergumulan mereka. Dan ketiga, bisa juga pandemi ini justru gereja kita semakin dikuatkan. Justru melalui pandemi ini, kemudian ada banyak kreativitas, ada banyak inovasi, dan kemudian ada banyak pelayanan yang kita lakukan, dan gereja kita, nanti setelah gereja dibuka, entah di bulan Juli atau Agustus, kemudian gereja kita malah semakin dikuatkan. Justru di tengah-tengah disruptif, di tengah-tengah goncangan seperti ini, selalu saja dan ada opportunity, ada kesempatan buat mereka yang sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan, atau justru gereja kita malah menurun. Kenapa? Kita hanyut di tengah-tengah pandemi, atau justru kemudian gereja kita mengalami penurunan yang sangat besar. Jadi Bapak sekalian, teknologi digital ini merupakan salah satu alat yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita bisa melayani di tengah-tengah pandemi ini dengan cara yang sangat efektif. Dan semuanya itu terjadi karena dimulai dengan apa? Mindset. Pak Bambang, Pendeta Bambang Wianto, waktu 10 hari yang lalu call saya, dia mengatakan bahwa saat akan melakukan 3 hari berturut-turut seminar seperti ini, kira-kira judulnya apa? Saya kemudian berpikir sebentar, saya membuat judul ini Mindset. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Bersyukur di Frontier Group, saya memiliki divisi digital, 12 tahun saya sudah bergaul dengan digital, dan saya juga jatuh bangun dengan digital ini, ya Bapak sekalian. Mungkin ada yang kenal dengan perusahaan saya, Frontier Group, yang suka mengeluarkan logo top brand itu, ya Bapak sekalian.
12 tahun saya juga belajar digital. Dan saya juga tidak muda lagi. Oleh karena itu saya banyak merekrut anak muda dan kemudian melakukan transformasi. Tapi memang 5 tahun pertama banyak gagalnya. Dan saya pelajarin itu terjadi kenapa? Karena mindset-nya. Maka sampai kemudian saya memutuskan, saya membuat divisi baru, saya pindahkan kantor, saya tidak mau campurkan dengan karyawan-karyawan lama, karena apa? Karyawan lama yang sudah usianya 40 tidak mudah berubah. Maka salah satu unit digital saya adalah email marketing. Bapak sekalian mungkin banyak di antara Bapak sekalian atau anak-anaknya pernah berhubungan dengan perusahaan saya. Jadi kita yang mengirimkan email untuk Tokopedia, untuk Traveloka, untuk Bukalapak, Blibli, dan bank, kalau Bapak sekalian dapat promosi dari Bank Permata, Danamon, Siabineke, atau bank-bank lain, dan promosi-promosi, itu emailnya dikirimkan oleh perusahaan saya. Jadi kalau Bapak sekalian membeli tiket dulu, waktu belum pandemi, terbang, dapat tiket dari Traveloka, pembayaran sudah diterima, kemudian tiket Anda tunjukkan tiketnya di airport, itulah email yang dikirimkan oleh perusahaan saya. Puji Tuhan, karena itulah selama 10 tahun terakhir saya juga melihat klien-klien saya, selama 1 jam pembicaraan di depan, dengan direkturnya, dengan CEO-nya, saya sudah punya feeling, perusahaan ini nanti akan bergerak digital atau tidak. Karena mindset daripada CEO-nya, mindset dari BOD-nya akan menentukan, karena merekalah yang sebenarnya membuat perencanaan, membuat visi, membuat goal, membuat strateginya. Kalau mindset-nya tertutup, mindset-nya tidak mau melihat ke depan, mindset-nya sangat konvensional, itu menjadi penghalang dan musuh utama daripada digital. Demikian juga dengan gereja. Maka saya mohon maaf kalau dalam 45 menit ini saya ada kata-kata yang agak keras dan kata-kata agak menyinggung. Tapi memang itulah kenyataan. Sama seperti pengalaman saya pribadi, melihat banyak perusahaan. Ada perusahaan yang maju karena apa? BOD-nya, CEO-nya, owner-nya punya mindset digital yang sangat bagus. Hari ini saya melihat setelah 5 tahun, mereka berhasil melakukan transformasi digital. Mereka punya sosial media yang sangat bagus, mereka punya website yang bagus, mereka punya chatbot yang baik, mereka punya email automation yang bagus, bahkan mereka memikirkan teknologi ke depan, misalnya artificial intelligence. Tapi begitu mindset-nya, dan tidak melihat ke depan, tertutup, tidak menyukai data, dan sebagainya, tidak agile, akhirnya semua kesempatan itu menjadi tertutup. Dan hari ini saya melihat banyak perusahaan kemudian tidak maju. Gereja pun sama, Bapak sekalian. Gereja yang tidak digital itu karena apa? Hamba Tuhan dan majelisnya tidak memiliki mindset digital yang tepat. Jadi tidak ada digital mindset-nya. Sebelum saya Zoominar ini, setengah jam lalu saya buka WA, saya dapat WA dari kawan saya mengatakan, Pak Handi, saya juga ikut Zoominar kali ini. 2 tahun lalu saya juga sudah katakan kepada hamba Tuhan dan majelis, mereka mengatakan bahwa digital masih belum diperlukan. Tahun lalu mereka masih berdebat, apakah sungguh gereja harus menggunakan digital. Januari pun masih seperti itu. Setelah pandemi pun, mereka bergerak, tapi belum bergerak dengan sungguh-sungguh. Ada sebagian mengatakan, selama pandemi digitalnya hanya ibadah live streaming saja. Nanti juga live streaming juga akan mati. Tidak, Bapak sekalian. Live streaming, Bapak sekalian, kita akan melihat setelah pandemi pun akan menjadi salah satu pelayanan dukungan buat gereja. Nanti ada 5%, 10%, 20% jemaatnya. Yang setelah 2 bulan, 3 bulan, menjadi habit yang baru. Sebagian yang tidak ke gereja, mereka mau menikmati live streaming, dan kemudian menikmati layanan-layanan digital yang lain. Maka saya berharap 7 digital mindset ini, ya, yang saya coba tulis berdasarkan pengalaman pribadi, membangun perusahaan, memberikan jasa konsultasi kepada perusahaan besar di Indonesia, melihat observasi gereja-gereja yang bagus digitalnya, gereja yang tidak bagus, saya coba tuangkan dalam 7 digital mindset. Bapak sekalian, saya paling senang menggunakan kata-kata angka 3, 7, dan 10 ya. Sama seperti kemarin ada mungkin Bapak sekalian pernah yang membaca hasil riset dari Bilang Research Center, saya membuat 7 tantangan gereja ya. Kali ini 7 digital mindset. Kenapa? Ya 7 adalah angka yang sangat baik, kan? Ada namanya 7 chunk memory, rupanya 7 itu kira-kira maksimum untuk bisa dihafal, dan 7 itu kan bisa dibikin hari Senin, Selasa, sampai hari Minggu ya. Tuhan ciptakan 1 minggu ada 7 ya. Jadi favorit saya, kalau tidak 3, 7, atau 10 kalau saya lihat. Oke, mari kita lihat slide berikut ini, Bapak sekalian. Di slide berikut ini pertama kali, minta tolong. Jadi kalau kita lihat mindset sederhana, mindset itu adalah bagaimana cara orang untuk berpikir, itu sederhananya ya. Dari Cambridge Dictionary atau dari Oxford ya, Bapak sekalian bisa lihat, ini definisi yang paling sederhana, pola pikir, orang mengatakan mindset, paradigma pola pikir kita.
Dan ini memang yang mendahuluin semua strategi, yang mendahuluin semua investasi, yang mendahuluin semua apa yang program-program kita lakukan adalah dari mindset. Dan digital mindset, Bapak sekalian, saya mau garis bawain, digital mindset itu tidak sama kemampuan dengan menggunakan teknologi. Jadi Bapak sekalian, jangan khawatir para hamba Tuhan yang sudah berusia 50 plus seperti saya misalnya udah 56 ya. Saya sebagai pelaku bisnis ya. Mungkin ketika masih muda, saya juga belajar programming ya. Tapi zaman dulu di Base4 ya, zaman dulu itu masih zaman seperti Pascal ya, belum digital, belum cloud ya. Kan? Tapi sekali lagi digital mindset itu bukan kemampuan menggunakan teknologi, karena apa? Kita yang sudah berusia misalnya baby boomer, itu belum tentu mampu juga untuk belajar teknologi. Dibandingkan anak kita yang umur 10 tahun, pastilah. Kan kita kalau punya handphone yang baru atau punya laptop, kita bisa bertanya kepada anak remaja kita dan mereka pasti lebih pandai daripada kita. Mereka punya passion. Karena mereka tidak pernah hidup di dalam alam konvensional, ya, tombolnya on dan off, ya, switchernya misalnya ditekan segala macam, tidak pernah hidup dengan touchscreen, tapi mereka lahir tidak punya pengalaman konvensional teknologi, jadi dengan gampang mereka menguasai teknologi. Tapi kita yang sudah berusia 50 plus, mungkin barangkali sangat kesulitan. Tapi Bapak sekalian, digital mindset bukan kemampuan menggunakan teknologi. Jadi Bapak sekalian, kalau tidak bisa Instagram, tidak bisa Facebook juga tidak problem. Ya. Tapi yang penting adalah kita memiliki keyakinan bahwa digital adalah teknologi yang diberikan Tuhan yang sangat penting untuk mengembangkan pelayanan kita. Jadi bukan kemampuan kita dengan teknologi. Oh, saya tidak mengerti mengenai live streaming. Saya tidak mengerti bagaimana setup YouTube. Jangan khawatir, libatkan anak muda, Bapak sekalian. Jadi, tapi kita punya mindset yang benar. Jadi bukan kemampuan kita menggunakan teknologi. Saya pribadi dengan begitu banyak kesibukan, entah pelayanan dan juga kesibukan dengan pekerjaan dan bisnis saya punya sekarang, saya masih ingat ya, mungkin barangkali kalau saya hitung, karyawan digital saya sudah lebih banyak dengan karyawan konvensional saya. Dan kalau kita lihat, ya, banyak karyawan-karyawan digital saya yang mungkin sudah berumur, kan, tapi mereka masih bagus. Kenapa? Mereka punya digital mindset. Mereka tidak menguasai teknologinya, tapi bisa menggerakkan timnya, bisa memberikan arah strateginya, membuat roadmap-nya ke depan, walaupun mereka tidak menggunakan teknologi dengan baik. Sama seperti Zoom seperti ini. Saya yakin mungkin Bapak sekalian yang sudah usia 50 tahun, mungkin Zoom aja. Kan? Tidak mudah untuk belajar Zoom-nya. Gimana sharing slide-nya, gimana matiin, mute, unmute saja mungkin kadang-kadang bingung gitu ya. Dan pertama kali ketika pandemi ini, saya juga bentuk tim, sekitar 5 orang, saya minta mereka untuk belajar Zoom, karena saya juga yakin bahwa ini akan jadi new normal. Ke depan, meeting, seminar, akan banyak Zoom. Walaupun pandemi berakhir, Zoom ini pasti akan sangat tetap eksis. Dan belum tentu kita yang sudah tua itu pandai menggunakan Zoom. Tapi kalau kita punya digital mindset, kita yakin bahwa Zoom ini akan menjadi new normal, kita bisa menggerakkan orang-orang lain untuk belajar teknologi. Inilah perbedaannya. Digital mindset bukan kemampuan kita punya teknologi. Jadi hamba Tuhan majelis, jangan minder. Kalau kemudian anak-anak muda mengatakan, wah Bapak tidak ngerti teknologi, tidak problem. Karena mindset is not about ability to use the technology. Tapi mindset itu yang nanti akan saya uraikan dalam slide-slide berikut ini. Jadi itu merupakan satu self attitude dan behavior yang membuat setiap orang bisa mendapatkan kemungkinan untuk menggunakan dan mengekstrak seluruh value atau nilai-nilai manfaat daripada teknologi. Jadi sudah pasti mindset adalah attitude dan perilaku. Bagaimana kita melihat digital itu, bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita mengekstrak seluruh manfaat teknologi yang sudah Tuhan ciptakan. Itulah namanya digital mindset. Nah, Bapak sekalian, faktanya adalah di slide berikut ini. Anda lihat bahwa saudara-saudara sekalian, digital itu ada perpaduan antara manusia dan teknologi. Nah, kalau kita bicara mengenai digital media, kan, kita bisa memiliki digital media. Oh, gereja saya punya akun Instagram, akun YouTube-nya, akun Facebook-nya, akun LinkedIn-nya, atau punya email. Tapi siapa yang mengisi kontennya? Manusianya. Kan? Siapa yang postingnya? Manusianya. Siapa yang menganalisa? Manusianya. Sudah pasti. Dan bahkan kalau kita lihat hari ini, kita lihat begitu banyak yang namanya social media, itu isinya adalah user generated content. Kontennya diisi oleh para usernya. Tidak hanya diposting sama orang yang memiliki akunnya. Jadi kalau kita melihat, faktanya adalah digital adalah perpaduan antara manusia dan teknologi. Dan sungguh kita lihat teknologi sendiri
tidak ada apa-apanya, tidak mendapatkan nilai atau value dari teknologi kalau tidak ada manusia yang punya digital mindset yang benar. Inilah fakta. Jadi Bapak kalian, jadi hamba Tuhan, majelis, Anda adalah sosok yang sangat diperlukan. Teknologi bisa dipelajarin, teknologi bisa dibeli, manusialah yang menjadi penghambat atau yang membuat jalan itu menjadi lebih lancar. Jadi hamba Tuhan, majelis, pengurus, Anda merupakan stakeholder yang sangat penting. Kalau gereja itu nggak ada digitalnya, jangan salahkan jemaatnya. Jangan mengatakan anak muda tidak mau terlibat. Entah Bapak sekalian. Yang salah hamba Tuhan sama majelisnya. Kan, sudah diberitahu 2-3 tahun yang lalu bahwa digital akan penting, is a point of no return. Masih saja nggak percaya. Nah, masih saja meeting berbulan-bulan ya. Mungkin barangkali meetingnya sebulan, 2 bulan, setelah 3 bulan lupa lagi. Diingatkan lupa lagi. Investasinya kan, masih banyak salah. Digital tidak ada budget sama sekali. Ya. Kemudian anak-anak muda suruh kerja dengan tidak ada budget, mereka suruh mengerjakan digital, akhirnya tidak ada updating, akhirnya tidak ada kesinambungan. Karena mereka melihat hamba Tuhan tidak mendukung, majelis tidak mendukung, tidak ada departemen digital, tidak ada komisi digital, tidak ada tim digital, tidak mau memberikan budget tertentu, gitu, suruh nyari budget sendiri. Jadi kemudian anak-anak muda melihat gereja seperti ini tidak cocok buat saya. Kan? Saya native, saya masih muda, saya hidup di alam digital, gerejanya masih sangat kuno. Jadi gereja yang memberikan hambatan. Makanya pantesan banyak anak muda melihat gereja ini is not for me. Saya mau pindah gereja yang betul-betul mengakomodasi digital. Kan? Mereka yang mau menerima saya, welcome saya terhadap engagement saya dalam dunia digital. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, inilah menjadi aset penting. Mudah-mudahan melalui pandemi ini, mari kita berubah Bapak sekalian. Kan? Tuhan memberikan teknologi ini supaya pelayanan kita jauh lebih efisien, jauh lebih efektif. Kan? Lihat seperti dunia e-commerce. Kan? Pada saat saya menawarkan email saya misalnya kepada Tokopedia, kepada Traveloka, saya cuma mengatakan Bapak sekalian, kan? Untuk apa Anda menggunakan SMS yang harganya mahal? 200. Email harganya sangat murah sekali, cuma 5% dari SMS. Anak-anak muda biasanya jawabannya, wow, kan? Sesuatu yang sangat menarik. Tapi kalau sudah orang-orang yang sudah tua, kadang-kadang mereka berpikir, ya kalau saya menggunakan email, kan, saya tidak punya alamat emailnya, kan, punyanya alamat handphonenya. Itu cara berpikir orang tua. Mereka tidak memikirkan kan, bahwa digital ke depan itu sudah pasti akan semakin maju dan mereka tidak mau start sungguh-sungguh bagaimana mencari alamat emailnya. Kan. Makanya seperti anak-anak muda pada saat mereka melakukan startup, mereka bikin seperti apps misalnya. Karena mereka tahu pada saat apps itu di-download, ada 2 informasi yang penting, yaitu adalah nomor handphone dan email. Dari situlah yang mereka bisa engage, dari situlah mereka bisa berkomunikasi. Jadi pola pikirnya berbeda sekali. Kalau buat anak muda, nggak dapat email, saya akan paksa orang supaya menuliskan emailnya. Kalau tidak menuliskan emailnya, dia tidak bisa menikmati app saya. Padahal sebenarnya email itu akhirnya dijadikan sebagai gerbang untuk berkomunikasi. Jadi memang pola pikir seperti ini kan, sungguh menjadi pembeda ke depan bagaimana digital bisa dieksekusi. Nah, Bapak sekalian, di slide berikut ini saya akan coba melihat ada 3 alasan kenapa digital mindset itu semakin penting bagi pembimbingan gereja saat pandemi. Pertama, gereja mengalami disruptif yang besar selama pandemi. Luar biasa. Bahkan dibandingkan dengan banyak industri, mohon maaf kalau saya banyak, kadang-kadang contoh-contohnya adalah industri bisnis, karena memang profesi saya sebagai pelaku bisnis, dan saya akan mix antara contoh-contoh antara dunia marketplace dan juga contoh-contoh dengan gereja. Kalau kita melihat disruptif yang besar selama pandemi ini, itu termasuk gereja. Bahkan lebih besar daripada beberapa industri. Jadi ibaratnya disruptif di gereja itu seperti disruptif di industri airline, di industri hotel misalnya. Kan? Sungguh luar biasa, tiba-tiba kan, 100% dipaksa untuk, terutama yang di Jabodetabek, di Jawa dan kota-kota besar, mereka stay at home, dan kemudian jemaat kita harus ibadah kan, di rumah. Dan satu-satunya alat untuk menjangkau mereka adalah dengan menggunakan live streaming bersama dengan berbagai sosial media. Jadi gereja itu mengalami disrupsi yang besar. Jadi kalau gereja tidak disrupt gerejanya, kan, sudah pasti kan, gerejanya suatu saat akan disrupted. Ya. Kita perlu kan, melihat
fenomena seperti ini. Ini kenyataan yang Bapak sekalian. Maka ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membuat perubahan-perubahan radikal, terutama dalam hal digitalisasi gereja. Kemudian kedua adalah gereja relatif sangat tertinggal dibandingkan dengan apa yang terjadi di luar gereja dalam hal pemanfaatan teknologi. Jadi banyak jemaat-jemaat setelah ibadah gereja sebelum pandemi, kemudian keluar gereja, dia merasakan hidup di alam yang berbeda. Di gereja dia hidup di alam 10 tahun yang ketinggalan teknologi, kemudian keluar dari gereja, tiba-tiba dia merasakan marketplace yang berhubungan dengan banyak digital. Ini harus diakuin, ya Bapak sekalian, dan mudah-mudahan Tuhan memberikan kesempatan pandemi ini untuk mengejar ketertinggalan. Jadi melalui pandemi 2 bulan ini, kan, ada ahli yang mengatakan, perkembangan digital selama 2 tahun ke depan, tiba-tiba sudah menjadi atau sama seperti perkembangan digital di 2 bulan selama pandemi ini. Dan rasanya saya yakin buat gereja selama 2 bulan pandemi ini, itu sama seperti perubahan digital buat gereja. Mungkin bukan 2 tahun lagi, mungkin 3-5 tahun. Tuhan kemudian mempercepat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama. Sekali lagi, teknologi digital bukan segala-galanya. Panggilan kepada Tuhan, kecintaan terhadap Tuhan, passion kita untuk memberitakan kebenaran, kabar baik, sudah pasti itu merupakan satu mindset yang nomor 1. Tapi di atas mindset itu, kita perlu punya digital mindset untuk buat pelayanan yang efisien dan efektif. Nomor 3, Bapak sekalian, bahwa mindset para hamba Tuhan dan majelis akan menentukan keberhasilan gereja dalam mengimplementasikan teknologi digital. Jadi Bapak sekalian, yang namanya digital itu sifatnya top down, dimulai dari pimpinannya. Hamba Tuhan, pengurus, penginjil itu sangat penting sekali. Saya lihat banyak penginjil-penginjil yang memiliki kemampuan digital yang baik, kemudian tidak berkembang. Saya senang misalnya beberapa alumni saat ini seperti Saudara Albert Kurniawan, Saudara Andri Tunggal, Wahyu Pramudia, itu kan, saya perhatikan adalah alumni-alumni saat yang sangat digital. Kan. Bayangkan kalau suatu hari gerejanya memberikan space buat mereka, kan, memberikan ruang buat mereka, menggerakkan seluruh tim, saya yakin dan banyak pelayanan gereja menjadi lebih baik sekali. Jadi Bapak sekalian, hamba Tuhan dan majelis, kitalah sebagai orang-orang pribadi-pribadi atau stakeholder yang membuat digital itu lancar atau digital itu terhambat di gereja kita. Ada di pundak kita. Semuanya itu adalah kita yang menentukan, bukan anak-anak muda, bukan bottom up sekalian, tapi top down. Maka mudah-mudahan memberikan inspirasi buat kita semuanya seminar yang pendek ini melalui Zoom. Bapak sekalian, di slide berikut ini saya sering menampilkan Bapak sekalian, kalau kita lihat ini data Januari 2020 ya. Januari 2020 sebelum pandemi, orang menggunakan internet itu sekitar 8 jam Bapak sekalian, sosial media 3,5 jam, nonton televisi sekitar 3 jam, kemudian mendengarkan musik itu udah 1,5 jam, dan menggunakan games itu sekitar 1,5 jam Bapak sekalian. Ini adalah data untuk orang-orang Indonesia untuk segala umur. Tentunya kalau anak-anak remaja menggunakan sosial media bukan 3,5 jam lagi ya, bisa 4 jam, bisa 5 jam ya. Kita bisa melihat kita ibadah cuma 1,5 jam, 2 jam per minggu, tapi setiap hari anak-anak muda kita 4 jam, 5 jam menggunakan sosial media, belum ditambah dengan mereka mendengarkan musik. Bayangkan musik-musik gereja yang demikian indah, kalau bisa menjadi konten, visi, menjadi satu pelayanan yang luar biasa sebenarnya. Ini Bapak sekalian, saya senang data-data ini supaya kita sadar bahwa kita hidup di alam yang sudah serba digital Bapak sekalian. Kan? Perusahaan-perusahaan yang maju pun adalah perusahaan-perusahaan yang berikan digital. Suatu hari pasti yang namanya Hypermart, yang namanya Giant, namanya Trans, namanya Supermarket Hero, pasti in trouble. Kita melihat hari ini bagaimana kesuksesan dari Tokopedia, dengan Blibli, dengan Shopee, dengan Bukalapak, ya. Semua yang digital-digital ini jauh lebih maju, Bapak sekalian. Tokopedia satu saja, kan, nilai atau valuasi perusahaan ini lebih besar dari semua hypermart, supermarket digabung menjadi satu, Bapak sekalian. Dan kita lihat kan antara Gojek sama Bluebird ya. Kan, Gojek yang memulai dengan sederhana hanya 6-7 tahun yang lalu, kan, tiba-tiba menjadi satu perusahaan raksasa, dan perusahaan itu punya valuasi mungkin barangkali sudah sekitar 20-25 kali lipat dibandingkan dengan Bluebird. Bahkan Januari yang lalu, sebagian sahamnya Bluebird dibeli Gojek ya. Gojek mulai sepeda motor, tiba-tiba menjadi satu perusahaan yang raksasa seperti ini dan punya valuasi 20 kali lipat dibandingkan dengan Bluebird. Padahal mereka baru start sekitar 7 tahun yang lalu ya. Ini contoh digital sebagai penambah pengetahuan buat kita ya.
Nah, kemudian kalau kita lihat di slide berikut ini, Bapak sekalian, kita lihat kan, selama COVID-19 pandemi ini, data di April 2020, ya April, kita lihat ternyata penggunaan sosial media selama pandemi stay at home ini, work from home, ternyata anak remaja 16 sampai 24 tahun, penggunaan sosial medianya bertambah 58% misalnya. Mereka sudah menggunakan 4 jam, 5 jam, masih nambah lagi 58%. Bahkan untuk orang-orang tua yang sudah 50 plus, yang bagian bawah, Bapak sekalian perhatikan, yang paling bawah 55 sampai 60 tahun misalnya, ternyata 32% nambahnya. Jadi antara 32%, 58%, termasuk Bapak sekalian ya, dan kita jumlah waktu yang kita gunakan untuk sosial media selama bulan April ini bertambah seperti itu 50%. Jadi bisa dibayangkan yang biasanya 4 jam menggunakan sosial media 6 jam selama bulan April ya. Saya tidak tahu data bulan Mei, tapi tentu saja tidak banyak berubah dalam April ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu catatan buat kita, data-data yang menarik buat kita, bagaimana kita menyikapi hal ini. Mari Bapak sekalian, saya mulai dengan 7 digital mindset. Bapak sekalian, mudah-mudahan 7 digital mindset, dan oh ya Bapak sekalian, nanti bahan-bahan ini akan dibagikan oleh panitia ya. Tapi kalau tidak sabar, Bapak sekalian, ini merupakan salah satu slide yang paling penting. Bapak sekalian bisa mungkin bisa kalau pakai laptop bisa difoto ya, atau mungkin barangkali screenshot ya, kalau pakai handphone ya. 7 digital mindset yang mau saya sharingkan hari ini adalah ada 7, yaitu 1 forward looking, openness, agile, growth, startup, kolaboratif, dan data driven. Jadi forward looking mindset, openness mindset, agile mindset, growth mindset, startup mindset, collaborative mindset, data driven mindset. Memang yang nomor 1 general ya. Ini merupakan mindset yang hampir semua orang, baik sebagai pemimpin di dunia bisnis, di marketplace maupun gereja, mungkin perlu memikir forward looking. Apa yang kita pikirkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi misalnya. Tapi makin ke bawah, sebagai contoh startup, kolaboratif, data driven, ini mindset yang lebih digital spesifik, yang lebih harus dimiliki kalau kita ingin terjun di dalam dunia digital. Dan sudah pasti mindset ini diperlukan karena apa? Sebelah kanan kita punya digital shift yang luar biasa sekali. Saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar mengenai digital shift. Ini mungkin barangkali akan menjadi seminar ke depan. Tapi digital shift, jemaat kita Bapak sekalian sudah berubah, terutama remaja dan muda kita. Mereka itu kelompok-kelompok yang ingin self-expression. Mereka tidak mau duduk mendengarkan khotbah 1,5-2 jam melulu. Tapi kemudian tidak dikasih kesempatan untuk two-way communication, tidak self-expression. Mereka suka Facebook, suka Instagram, kenapa? Mereka bisa menulis, bisa posting, bisa mengekspresikan diri. Maka selfie itu menjadi luar biasa. Mereka suka foto, self-expression. Karena itulah jemaat kita. Jemaat kita juga bukan hanya self-expression, tapi on demand. Makanya kalau kita lihat misalnya IG Live misalnya, setelah IG Live ditonton 10 orang, 50 orang, dimasukkan IGTV, ditonton lebih banyak. Dan mereka, anak-anak remaja kita tidak suka nonton TV, karena TV itu mengatur jamnya. Kan? Acara ini hari Selasa jam 8, acara ini hari Senin jam 3, acara ini jam 11 malam. Tidak, it's my time, kata dia. Saya menentukan waktunya. Makanya on demand, mereka menentukan waktunya. Saya mau dengarkan musik jam 12 malam, saya dengarkan musik di bus, saya dengarkan musik di mobil, saya dengarkan musik di restoran, di cafe. It's my time, on demand. Kemudian yang ketiga adalah personal. Saya ingin sesuatu yang untuk saya, relevan untuk saya. Bukan untuk semua orang. Tapi kemudian emailnya, WA-nya, semuanya kok cocok buat saya. Maka saya mencari berita di detik.com, di kompas.com, di Liputan 6 segala macam, tapi semuanya itu harus personal. Makanya tidak mengherankan banyak portal-portal bisa memberikan berita-berita yang personal buat kita. Dan akhirnya ujung-ujungnya adalah partisipatif. Saya mau dilibatkan, saya mau di-engage. Jadi Bapak sekalian, ini kesempatan yang luar biasa. Justru kelompok-kelompok sel, pemuritan itu bisa bertumbuh untuk remaja dan pemuda. Karena mereka mau dilibatkan. Mereka tidak mau diberikan komando, tidak mau diberikan instruksi, tapi tolong libatkan saya mau berpartisipasi. Inilah digital shift jemaat kita. Makanya tidak mengherankan harus dicocokkan dengan digital mindset. Mari kita lihat satu persatu Bapak sekalian. Dan 7 digital mindset. Sambil kita sama-sama membayangkan apakah kita memiliki mindset seperti ini. Mindset yang pertama yang penting sudah pasti bagaimana gereja itu bisa bertumbuh, bagaimana pelayanan gereja itu bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan kemudian kita bisa punya pelayanan banyak menjangkau berbagai segmen.
Nomor satu adalah forward looking, Bapak sekalian. Forward looking adalah memiliki visi ke depan. Hamba Tuhan sama majelis yang memiliki visi ke depan, 5 tahun lagi saya ingin apa, yang pelayanan seperti apa gereja saya seperti ini. Bagaimana gereja saya dibawa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Apa pelayanan remaja pemuda, bagaimana konsep pemuritan untuk 5 tahun lagi. Wow, berbahagialah gereja yang memiliki hamba Tuhan dan majelis yang punya mindset seperti ini. Mereka tidak terjebak keberhasilan masa lalu. Mereka tidak selalu mengatakan, 20 tahun yang lalu saya membangun pemuda dan berhasil. 20 tahun yang lalu, Bapak sekalian, sudah pasti berbeda hari ini. Cara-cara membangun komisi pemuda, atau komisi wanita, komisi lansia, atau sekolah minggu. 30 tahun yang lalu, kalau kita punya cerita sekolah minggu yang menarik, banyak anak-anak sekolah minggu bisa tertarik mendengarkan kita tanpa peragaan. Tapi hari ini, sudah pasti berbeda. Anak-anak udah biasa digital, dia ingin guru sekolah minggunya lebih kreatif, lebih baik daripada tontonan di televisi, lebih baik daripada tontonan si Upin, si Ipin yang ada di televisi, yang mereka tonton. Kenapa? Sudah pasti era yang berbeda. Jadi tidak terjebak keberhasilan masa lalu. Sama seperti bisnis, Bapak sekalian, tadi saya sudah ceritakan, banyak bisnis yang terlena dengan keberhasilan masa lalu. Oh, saya punya retail, saya punya bangunan besar, saya punya barang yang sangat lengkap, dan saya berhasil 30 tahun yang lalu. Hari ini ternyata dikalahkan cuma di handphone, dikalahkan hanya pakai apps, ya. Dikalahkan hanya gambar-gambar yang ada handphone, kemudian orang order dengan gampang, ya. Dan mereka tidak perlu pergi ke tempat-tempat retail yang sangat besar, yang ber-AC, ya. Oleh karena memang keberhasilan masa lalu sudah pasti berbeda. Dunia marketplace seperti itu. Percayalah Bapak sekalian, hamba Tuhan, majelis. Digital pasti akan masuk di dalam pelayanan gereja sama saja. Dan bahkan saya tidak heran suatu hari 5 tahun lagi ada banyak hamba-hamba Tuhan muda yang membuat namanya virtual church. Karena buat mereka gereja itu adalah fellowship orang-orang percaya. Terus mereka mengatakan, buat apa saya nggak perlu gedungnya? Bukan gedungnya yang penting, fellowship-nya. Saya bisa membangun fellowship-nya melalui digital. Nanti kapan-kapan, mungkin barangkali sebulan sekali, mereka saya bisa kumpulkan. Apalagi properti nanti lama-lama makin murah. Lebih baik saya membangun gereja melalui digital. Fellowship-nya, dan kemudian yang namanya gedung, itu hanya menjadi satu presence, atau menjadi satu tempat. Memang kita itu memiliki gereja loh, ya. Dan kalau hari ini kita berpikir gereja didukung sama digital, 5-10 tahun lagi, Bapak sekalian, akan ada virtual church, ya, di mana gedung gereja itu hanya pendukungnya di balik malah. Dan pasti ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang memikirkan ke arah sana, percayalah, ya. Live streaming, Bapak sekalian, tidak akan berhenti setelah pandemi. Waktu di acara Koramdio pada tahun 2018, saya pernah membuat prediksi bahwa live streaming di tahun 2030 bisa 50%. Live streaming belum tentu di rumah, Bapak sekalian. Live streaming bisa juga Bapak sekalian kumpulkan mereka di satu ruko misalnya, terus kemudian kita punya banyak cabang-cabang, pos PI, 20 orang, 30 orang, mereka kemudian duduk di satu lantai di seluruh ruko, kemudian mereka bisa menikmati live streaming, bisa sangat terjadi. Pada tahun 2018, saya memprediksi bahwa live streaming itu bisa sekitar 50% di tahun 2030. Kan? Saya menggunakan berbagai data, saya coba memprediksi 2030 banyak jemaat akan menikmati live streaming. Tapi ternyata pandemi ini mempercepat semuanya. Sekarang practically hampir 100% kita menikmati ibadah dengan live streaming. Bersyukurlah banyak hamba-hamba Tuhan yang sangat populer dalam dunia digital. Biasanya jemaatnya nambah, ya. Kalau hamba Tuhan sudah biasa digital, sudah eksis dunia digital, banyak sekali mendapatkan jemaat untuk tambah di mereka. Nanti Bapak sekalian, ketika pandemi berakhir, pada waktu Juli, Agustus gereja kita dibuka, sebagian mungkin kita bisa surprise, jemaat kita berkurang atau jemaat kita bertambah. Salah satu faktornya sudah pasti adalah pelayanan digital. Kemudian Bapak sekalian, kita lihat forward looking ketiga adalah melihat gambar yang lebih besar ke depan, Bapak sekalian. Apa sih pelayanan yang lebih besar yang Tuhan percayakan kepada saya? Apa yang mau saya kembangkan? Apa yang membuat gereja saya lebih baik? Dalam hal pemuritannya, apakah sekolah minggunya? Apakah saya fokus ke remajanya? Atau saya mungkin fokus dengan pelayanan misinya, pengabaran Injil, dan sebagainya. Inilah namanya forward looking, Bapak sekalian. Yang kedua adalah, mindset kedua adalah openness. Openness ini adalah keinginan untuk mencari ide-ide yang baru. Apa sih sesuatu yang baru? Saya ingin pelayanan pemuda, saya harus berubah.
Kan? Mungkin worship-nya saya coba akan rubah. Kan? Mungkin barangkali tata ibadahnya supaya menarik. Mungkin barangkali pemuritannya saya bikin program dengan cara berjenjang. Kan? Bagaimana saya menggabungkan antara pemuritan dan kemudian masalah leadership misalnya. Saya ingin cari cara yang baru. Bagaimana cara mentoring yang baru, yang baik. Kemudian mencari solusi untuk setiap tantangan. Gereja pun pasti punya banyak tantangan. Setiap minggu ada tantangan. Ada tantangan dalam hal pendanaan, ada tantangan dalam hal kita mencari funding, ada tantangan dalam memilih majelis, ada tantangan di dalam membentuk tim yang baik. Kira-kira apa yang membuat itu tantangan tuh bisa kita atasi dengan solusi yang baru. Dan kemudian mengutamakan kreativitas. Itulah openness, itulah mindset daripada digital mindset yang kedua. Dan sudah pasti digital itu sangat dinamis Bapak sekalian. Yang namanya social media sangat dinamis. Instagram pun Bapak sekalian 3 tahun lalu sangat powerful. 2 tahun yang lalu masih oke. Hari ini membangun Instagram tidak mudah. Kan? Membangun YouTube juga sama, semakin tidak mudah. Tapi YouTube masih memiliki prospek yang sangat bagus. Walaupun ada juga hari ini kita lihat ada substitute-nya seperti TikTok misalnya. Sama, itu berubah sekali. Digital itu bergerak cepat. Kan? Saya pribadi kan tidak banyak bermain Instagram, tidak bermain Facebook. Saya mungkin banyak fokus ke LinkedIn. Kan? Tapi di dalam bisnis saya mengelola, saya ikut mengelola banyak Instagram melalui anak-anak buah saya, anak-anak buah saya muda. Saya punya Instagram yang namanya Gila Diskon, followernya sekitar 1,3 juta. Saya punya banyak Instagram, misalnya Instagram saya adalah mengenai kedai info, kan? Satwa lucu yang punya ratusan ribu. Saya coba melihat monitoring mereka, ternyata kan, Instagram pun selama 6 bulan terakhir ini tidak mudah membangun follower Instagram, sudah berubah. Kan? Sekarang kelihatannya YouTube relatif sedikit lebih populer dan banyak sekali kemudian shifting ke sana. Ada cara-cara yang baru. Dulu Facebook tidak populer, tiba-tiba Facebook juga berganti. Sekarang Facebook ada Facebook Live-nya. Dan Instagram juga sudah ada Instagram-nya, ada IG Live-nya. Ini merupakan hal-hal yang selalu berkembang. Makanya sangat penting lagi punya openness. Dan yang kemudian ketiga, mindset yang ketiga adalah, digital mindset yang ketiga adalah agile, Bapak sekalian. Agile berarti ingin melihat tren ke depan, terus-menerus, Bapak sekalian. Kemudian kedua, agile juga menunjukkan apa? Kita itu nyaman dengan cara-cara kerja yang baru. Kan? Seperti Zoom ini. Mungkin barangkali 3 hari pertama, seminggu pertama, 2 minggu pertama, kita nggak nyaman dengan Zoom ini, barang apaan ini? Seminar kok lewat Zoom ya, tidak ada touch-nya, tidak ada kehangatannya. Tapi ya sudah, kita harus melihat ini teknologi yang Tuhan berikan. Kemudian kita merasa nyaman dengan Zoom seperti ini. Ternyata setelah kita lakukan beberapa kali, enak juga ya, sama tapi saatnya. Ternyata saat tergerak sekali dan merasa, wah memberkati begitu banyak orang, akhirnya saat berkomitmen juga. Nah, jadi Pak Hari berkomitmen sekali untuk membuat course online. Dan Pendeta Bambang Wianto juga berkali-kali melihat ini kesempatan yang luar biasa. Maka melalui saat Ministry Center, Pak Bambang mendorong terus-menerus anak muda. Ayo pelayanan melalui digital ini. Ini kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan. Jangan sampai pandemi berakhir, kemudian kita live behind. Jadi agile selalu ingin stay relevan, Bapak sekalian. Dan kita merasa nyaman dengan segala perubahan-perubahan baru. Jadi Bapak sekalian, yang keempat, kan? Yang keempat adalah growth. Kita bertambah pengetahuan dengan belajar yang baru, Bapak sekalian. Kita menyukai feedback dan review. Kita lihat yang namanya digital, banyak review. Anda lihat Google review. Bapak sekalian, kalau kita banyak app, itu banyak komentar. Kita perlu banyak belajar. Justru feedback dan kemudian review itu membuat kita banyak belajar. Dan membuat kita makin bertumbuh. Informasi yang luar biasa abundant ini, kita digunakan sebagai cara untuk belajar yang baru, Bapak sekalian. Jadi jangan khawatir dengan kritik, dengan feedback, dengan review. Kalau ada gereja dikritik, Bapak sekalian, Bapak hamba Tuhan bikin YouTube yang bagus pun, kan? Semuanya sesuai firman Tuhan pun, lihat aja. Ada juga yang komentarnya apa? Yang like-nya mungkin barangkali sekitar 90%. Ada juga yang nggak suka loh, 10%. Ngasih gambar tangan ke bawah 10%. Padahal yang kita beritakan sesuatu yang baik. Inilah menjadi kenyataan, tapi kita belajar. Mungkin barangkali adalah orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus yang tidak suka YouTube kita. Mungkin barangkali orang-orang yang beda aliran dengan kita dan sebagainya. Dan hal ini yang membuat kita bisa belajar. Dan digital memberikan kesempatan kita untuk hidup dengan baik. Jadi belajar dari kegagalan. Dan inilah indahnya digital. Kalau ada postingan tidak baik,
Kita begitu cepat mengerti, bahkan 5 menit setelah diposting, kita tahu kok, kira-kira nanti ini bakalan baik apa tidak. Setelah 1 hari pun, kemudian bisa kita hapus, kita ganti yang baru. Jadi itulah digital mindset yang keempat, yaitu growth. Yang kelima, Bapak sekalian, adalah startup. Angka tidak mengherankan, banyak startup tidak dihasilkan dari perusahaan-perusahaan besar. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan besar, waktu bikin startup, tidak berhasil, Bapak sekalian. Bank-bank yang besar, perusahaan-perusahaan besar pun akhirnya mengakui. Akhirnya startupnya mereka dikeluarkan dari perusahaan. Mereka bikin divisi khusus, bikin PT khusus. Kenapa? Tidak bisa memasukkan anak-anak muda yang punya startup mindset ini dengan orang-orang yang sudah umur 40 plus, 50 plus, yang mikirnya konvensional. Mereka punya pola pikir berbeda, kerja berbeda. Nah, digital mindset yang kelima itu startup, artinya apa? Dia biasa membuat keputusan di tengah ketidakpastian. Anak-anak muda kita yang membuat startup, kalau ditanya, Anda punya kepastian nggak 5 tahun lagi? Nggak pasti, Bapak sekalian. Mereka akan menghadapi badai besar, menghadapi kerikil, tapi mereka tahu bahwa digital itu sesuatu yang akan maju. Maka tidak mengherankan banyak sekali startup yang berhasil, itu belum tentu produknya sama seperti yang dibangun pertama kali. Kita lihat entah Gojek, entah Tokopedia, Bapak bisa bertanya. Even tanya Google, apa yang dibangun pertama kali itu tidak sama dengan apa yang mereka hari ini offering kepada para pelanggan mereka. Jadi waktu mereka membangun, mereka hanya percaya ini merupakan industri yang maju. Tapi mereka juga tidak tahu 5 tahun lagi seperti apa. Mereka belajar terus-menerus. Jadi mereka biasa membuat keputusan di tengah ketidakpastian, bertindak cepat karena birokrasi yang tanpa birokrasi yang panjang, tanpa meeting-meeting yang panjang. Bapak sekalian, nanti kalau punya komisi digital, jangan terlalu meeting terlalu panjang, Bapak sekalian. Terutama kalau hamba Tuhan, majelis, tidak terlalu tahu mengenai masalah digital, serahkan leader yang tahu. Tapi jangan keraguan-raguan kita, jangan kata-kata ucapan kita membuat orang yang mendengar kemudian merasa, wow, tidak ada supportnya, tidak ada dukungannya. Akhirnya bikin anak muda lemas. Jadi Bapak sekalian, hati-hati sekali. Kalau kita tidak terlalu tahu mengenai digital, tidak tahu arah perkembangan, jangan memberikan kata-kata negatif, Bapak sekalian. Kalau didengar anak muda, mereka langsung discourage, bahkan bisa meninggalkan gereja kita ya. Karena mereka melihat, aduh, hamba Tuhan saya, kok enggak ngerti teknologi mungkin ya, sama seperti ayah saya di rumah, beda generasi, dan mereka dalam hatinya itu mengatakan, enggak mungkin saya bisa bekerja sama itu kalau dengan ucapan cuma seperti ini. Tahu sekalian, makanya hati-hati. Dan pada saat kita mendorong mereka, pada saat kita nggak menguasai teknologi ya, mungkin barangkali jangan terlalu banyak mengucapkan kata-kata membuat mereka itu tidak terbeban dan akhirnya mereka tidak termotivasi. Jadi startup mindset adalah melakukan yang baik hari ini daripada sempurna tahun depan. Kenapa? Karena digital, kita tuh bisa melakukan banyak perubahan di tengah-tengah. Tidak seperti konvensional. Anda bikin berita misalnya, dicetak pakai buletin, pakai kertas, setelah dicetak, disebarin. Tidak mudah ditarik lagi. The beauty of digital. Pada saat ada beberapa hal yang tidak berkenan, kecepatan melakukan perubahan itu sangat cepat sekali. Dan yang keenam, Bapak sekalian, ini salah satu favorit saya, mindset yang keenam adalah mindset yang kolaboratif, membangun sinergi melalui kekuatan masing-masing. Mudah-mudahan melalui pandemi ini gereja bisa disatukan. Kita masing-masing sinode A, sinode B bisa bekerja bersama-sama, dan saat juga rindu sekali untuk membuat gereja-gereja bisa bersatu dan bekerja sama dengan saat. Kemudian juga fokus kepada apa yang terbaik dimiliki. Saya hebat di platformnya, saya tidak hebat di kontennya. Saya hebat di kontennya, tapi saya tidak hebat di dalam hal trafficnya. Saya tidak tahu mengenai search engine optimization-nya misalnya. Saya tidak punya teknologi, saya tidak punya engineer. Ayo kita gabung bersama-sama. Sama seperti salah satu misalnya platform digital di Indonesia adalah Sabda yang dibangun di Solo. Mereka bagus dalam hal teknologinya, engineer-nya. Tapi mungkin mereka tidak terlalu kuat dalam hal kontennya. Mereka mengajak gereja-gereja, ayo berbagi konten bersama dengan saya. Kolaboratif artinya juga membagi kepemimpinan dengan berlandaskan trust, tidak mudah misalnya. Pada saat kita bekerja, kadang-kadang kita berpikir, loh siapa yang memimpin? Wah, ini perlu wisdom ya. Bagaimana membagi kepemimpinan dengan baik pada saat kita bekerja sama dengan lembaga lain. Kadang-kadang kita punya pikiran, wah kalau kerjasama nanti di bawahnya kita di bawahnya mereka dong, kita diatur mereka enggak. Wah, makanya perlu wisdom, perlu sungguh-sungguh panggilan pelayanan bersama-sama dengan berdoa bersama-sama supaya mereka bisa membagi kepemimpinan dengan cara-cara yang baik. Saya mengerti ini merupakan hal yang tidak mudah ya, tapi sangat menarik sebenarnya. Bapak sekalian, yang ketujuh, Bapak sekalian, adalah data driven. Ini salah satu favorit saya.
data warehousing dan memiliki data yang terintegrasi. Wow, bayangkan kalau gereja suatu hari ini sungguh sayang, banyak gereja-gereja Injili, data yang di spreadsheet saja, nggak bagus loh. Datanya itu tersebar kemana-mana ya. Jumlah orang yang dibaptis selama 20 tahun terakhir juga hilang datanya. Jangankan digital, pakai spreadsheet saja, ternyata masih kacau. Makanya waktu pandemi ini, gereja nggak siap. Bayangkan kalau gereja punya database yang bagus, hari ini bisa dijangkau, diteleponin satu-satu, di WA satu persatu, dibikin pemuritan, dipanggil isu, pakai Instagram Live, apapun bisa dilakukan. Lebih hebat lagi kalau data itu disimpan di dalam digital, disimpan di cloud. Kemudian data driven itu membuat keputusan yang berdasarkan data, analisa data. Bapak sekalian, the beauty of social media, Bapak sekalian kalau bermain ya, wah dahsyat sekali. Saya senang sekali dengan misalnya email automation saya. Melalui email yang saya provide ke klien saya begitu ngirim email, selama 1 jam dia sudah tahu produknya bakalan laku apa tidak. Padahal dulu kalau dipajang di toko, di supermarket, mungkin butuh sebulan, butuh meeting, oh laku apa tidak. Tapi melalui email, 1 jam saja, ketika di email sekitar 1 juta kepada membernya, selama 1 jam kita lihat berapa persen yang membuka. Ternyata selama 1 jam yang buka 10%, wah langsung kita tahu, ini pasti menarik. Tapi ternyata setelah 1 jam yang membuka cuma 1%, wah memang email saya nggak menarik, produk saya nggak menarik. Dan inilah membuat keputusan berdasarkan data. Sosial media itu juga cepatnya luar biasa. Kemudian ketiga, melakukan analisa data yang berkesinambungan, ya, membuat kita semakin analitikal. Gereja-gereja semakin analitikal, bukan hanya berapa jumlah jemaat saya, bagaimana jemaat saya, berapa yang ikut pemuritan, berapa yang ikut ibadah doa, berapa yang ikut persekutuan ini. Sangat mudah kalau kita menggunakan digital, bisa melakukan tracking. Nanti melalui case study GPCC, saya akan berikan gambarannya, bagaimana mereka membangun tracking ini melalui QR code mereka. Next please. Ya. Bapak sekalian, kan? Inilah digital mindset, kan? Forward looking, openness, agile, growth, startup, kolaboratif, data driven. Bapak sekalian bisa gunakan ini sebagai bagian untuk melakukan measurement pada saat kita membentuk tim atau bisa melakukan evaluasi diri. Saya pribadi pun selalu berpikir, apakah saya memiliki mindset seperti ini, dan saya juga tetapkan kepada karyawan-karyawan saya, apakah Anda punya mindset seperti ini, digital mindset seperti ini. Nah, Bapak sekalian, saya akan mengajak kita sebelum masuk case study, mungkin 5 menit, kita akan melakukan polling. Kita melakukan polling bersama-sama, dan nanti kita lihat hasilnya bersama-sama. Mari kita lihat. Ayo silakan, saya serahkan kepada saudara Cemara. Ayo, Bapak sekalian, kita isi bersama-sama ya. Kita isi bersama-sama, dan nanti kita akan lihat hasilnya bersama-sama. Jadi, kesempatan yang sangat bagus. Mari kita isi bersama-sama gendernya, laki-laki atau perempuan. Oke, tinggal diisi. Setelah diisi, tolong dipencet next ya. Atau mungkin nggak pakai laptop juga silakan. Kemudian usia, apakah usianya di bawah 25 tahun, usianya 26 sampai 35 tahun, 36 sampai 50 tahun, apakah Bapak sekalian berusia di atas 50 tahun. Setelah diisi, mari kita next. Terus ketiga, mari kita isi bersama-sama. Posisi Anda saat ini, hamba Tuhan, majelis, aktivis, pengurus atau staf atau lainnya. Ya. Jadi kalau Anda pelaku bisnis tapi juga majelis, tolong diisi sebagai majelis juga ya. Hamba Tuhan, majelis, aktivis, pengurus, dan lainnya. Oke. Oke, mari kita isi yang nomor 4. Lokasi gereja, apakah di Jabodetabek, di Jawa, di Sumatera, bisa di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku. Kemudian setelah diisi, tolong dipilih, pencet, kemudian pencet next. Apakah gereja Anda memiliki komisi atau departemen digital ya? Atau mungkin namanya multimedia tapi berhubungan dengan digital ya, intinya mengerjakan digital, tapi sudah ada struktur jelasnya, sudah ada strukturnya, entah komisi, entah departemen, entah center, apapun namanya ya. Nomor 6, apakah gereja kami memiliki roadmap pelayanan digital untuk tahun 2021? Walaupun tidak detail, paling tidak ada roadmap-nya. 2021, inilah media sosial yang saya mau bangun, ini platform yang saya mau bangun, ini website saya kira-kira seperti ini, saya membangun fitur, ada emailnya, ada chatbotnya misalnya, dan sebagainya. Kalau ini sebutkan ya atau tidak kalau tidak memiliki roadmap. Nomor 7, kami setiap bulan selalu mendiskusikan dan melakukan evaluasi serta monitoring pelayanan digital. Kalau misalnya monitoring setiap minggu atau sebulan beberapa kali, Anda jawab ya, atau sebulan sekali paling tidak. Tapi kalau hampir tidak pernah, cuma setahun sekali atau setahun 2 kali, Anda jawab tidak ya. Melakukan monitoring, bagaimana pelayanan digital kita dan sebagainya. Dan
Anda pencet ya, kemudian pencet tidak kalau tidak melakukan. 8, kami bekerja sama dengan lembaga pelayanan lain untuk memajukan pelayanan digital. Apakah Anda bekerja sama dengan sinode lain, dengan gereja lain, dengan saat dan sebagainya, kemudian silahkan diisi. 9, gereja kami merasa nyaman untuk mengadopsi teknologi baru. Jadi pada saat ada teknologi baru, ada kegembiraan, ada sesuatu yang membuat kita termotivasi untuk mencoba, dan supaya pelayanan lebih baik, apa yang kemudian membuat pelayanan gereja kita lebih baik. Silahkan isi, dan kemudian terakhir, kami menggunakan data-data digital untuk menformulasikan strategi di masa mendatang. Jadi pada saat Anda lihat website Anda, apakah Anda menganalisa berapa trafficnya sebulan, apakah meningkat trafficnya yang mengunjungi website kita, kemudian yang melakukan review, komen apakah naik, kemudian follower kita naik apa tidak, dan sebagainya. Waktu ibadah live streaming, apakah ibadah live streaming kita naik apa turun, jumlah jemaatnya segala macam, Bapak sekalian bisa isi ya atau tidak kalau kita menggunakan data-data untuk memformulasi strategi ya. Jadi seluruh strategi ke depan berdasarkan data. Saya yakin ada beberapa yang lebih cepat dari saya yang bacakan, ada beberapa yang mungkin lebih lambat, tapi saya berharap mungkin sebagian besar sudah selesai. Baik, Bapak sekalian, luar biasa ya, teknologi ini membuat kita bisa survei, makanya saya juga bersyukur 25 tahun lalu saya punya mendirikan perusahaan survei namanya Frontier. Saya bersyukur juga kalau hari ini saya tidak pergi digital, survei-survei konvensional pun sudah mulai kurang laku ya. Zoom ini merupakan satu survei yang luar biasa, dilakukan dengan cara yang sangat cepat, tiba-tiba dalam waktu yang singkat kita bisa melakukan survei yang dengan jumlah responden yang sangat banyak dan kita bisa menikmati hasilnya hanya dalam waktu yang sangat singkat. Ini contoh data driven mindset Bapak sekalian. Apakah saudara Cemara bisa men-sharingkan hasilnya? Tunggu sebentar Pak, sekitar 40 detik lagi aja nanggung. Baik. Masih 83% nanggung. Minta tolong saudara Ari bisa diberikan kesempatan atau siapa yang bisa sharing, saya nggak tahu apakah Ari atau Cemara bisa sharing, kita tunggu sebentar Bapak sekalian ya. Ya, sebentar lagi Pak, nanti saya sharing hasilnya. Mohon maaf ya Bapak sekalian, ini karena tadi kita juga 10 menit terlambat, ya. Mungkin kita agak sedikit tanya jawabnya mungkin tidak bisa banyak ya. Tapi nanti yang saya sampaikan mengenai masalah yang berhubungan dengan case study, nanti Bapak sekalian saya tampilkan cepat, karena Bapak sekalian bisa pergi ke websitenya. Jadi ada 2 case study, yaitu GPCC dan Bara Digital Ministry. Oke, ini akan saya share hasilnya. Baik Bapak sekalian, silahkan kita lihat. Laki-laki 66-33% sesuai, banyak sebagian besar hamba Tuhan memang pria ya. Kemudian kalau kita perhatikan usianya hari ini cukup mix, tapi puji Tuhan kita lihat adegan di atas 50 tahun juga 26,7%, sama seperti saya berarti ya 26,7%, tapi rata-rata 36 sampai 50 tahun ya. Milenial 26, 35, 21%. Posisi kita puji Tuhan banyak 45% hamba Tuhan, majelis 17%, kemudian lainnya ada 12,9% ya. Jadi mungkin jemaat biasa yang belum tertarik, mudah-mudahan setelah ini tertarik jadi majelis ya, pelayanan di bidang digital misalnya. Kemudian keempat, lokasi gereja itu Jabodetabek 38%, Jawa 32%, Sumatera 14%, Kalimantan 4,2%, ada Sulawesi 7,9%. Saya yakin sebagian besar dari Sulawesi Utara, Bali Nusa Tenggara 3%, Maluku sampai Papua 0,3%. Terus apakah gereja Anda memiliki komisi departemen digital? Masih separuh, 48%. Nah, yang 51,7%, mudah-mudahan kurang dari 2 bulan ya. Nah, kalau kita berjumpa lagi, Bapak sekalian sudah punya komisi dan departemen digital, Pak, harus sudah ada strukturnya. Kalau tidak, bagaimana menempatkan anak-anak muda? Boleh namanya center, namanya komisi, namanya apapun namanya silahkan. Dan gereja kami memiliki roadmap pelayanan digital tahun 2021, ya 29%, tidak 70%. Mudah-mudahan angkanya berbalik setelah mengikuti Zoominar ini. Kami setiap bulan selalu mendiskusikan dan melakukan evaluasi serta memonitor pelayanan digital, ya 40%, kemudian yang tidak 60%. Bapak sekalian, mudah-mudahan setelah seminar ini juga angkanya berbalik. Kami bekerja sama dengan lembaga pelayanan lain untuk masukkan pelayanan digital yang ya 24%, tidak 75%. Mudah-mudahan ke depan bisa bekerja sama dengan saat, sehingga jumlah yang menjawab ya semakin banyak ya. Terus gereja kami merasa nyaman untuk mengadopsi teknologi baru. Puji Tuhan 80%, yang belum 20%, yang 20% perlu bertobat ini ya. Jadi
Bapak sekalian, sebentar ya. Terus kemudian apalagi kami menggunakan data-data digital untuk menformulasikan strategi di masa mendatang yang ya hampir separuh-separuh ya. Bapak sekalian, terima kasih luar biasa. Mudah-mudahan menikmatin kita ngelihat teknologi yang Tuhan ciptakan sampai survei pun bisa cepat memberikan gambarannya ya. Mudah-mudahan dari data-data tadi kita tahu posisi kita di mana, apa yang harus kita improve. Terima kasih untuk jawaban yang jujur. Ini membuat kita tahu posisi kita dan masih ada waktu. Tuhan masih memberikan waktu. Kan? Tapi kita berharap kita bisa melakukan akselerasi di tengah-tengah new normal yang terjadi. Ya. Oke, saya akan sampaikan mengenai case study-nya sekarang. Nah, case study-nya ada 2. Kan? Mari kita lihat. Saya mencoba melihat, saya bertanya-tanya kepada banyak orang, kan? Kira-kira kalau kita bicara gereja, mana yang digitalnya relatif maju? Dan memang banyak sekali yang menjawab itulah GPCC, Bapak sekalian ya. Kan, GPCC. Dan kita harus belajar juga dari gereja ini. Saya senang sekali melihat ini. Ini memang gereja ini ketika saya bertanya, mereka juga sudah punya komisi digital sudah lama sekali ya, apapun namanya. Sebagian namanya pakai creative ministry, tapi mereka mengerjakan digitalnya. Kemarin ada salah satu hamba Tuhan dari GPCC, saya coba tanya, Pak, digitalnya tuh dibangun siapa? Ternyata dia mengatakan sebagian besar tuh volunteer dibangun sama anak-anak muda yang terbeban memajukan gereja. Bapak sekalian kalau punya waktu, nanti silakan anak-anak mudanya untuk pergi ke GPCC, menjadi salah satu benchmark yang menarik. Kebetulan Frontier, saya juga melakukan investasi di startup, saya ada investasi di Gila Diskon, saya ada investasi di Pomona, kemudian investasi juga di beberapa startup, juga di lakuemas.com ya. Ternyata memang setelah saya tanya ya, kayak contohnya email marketing saya, direktur saya yang berhubungan dengan email marketing, saya tanya gerejanya di mana? GPCC. Kemudian founder daripada Gila Diskon saya tanya gerejanya di mana? Ternyata GPCC. Rupanya memang gereja ini karena sudah bersahabat dengan digital, sampai kemudian anak-anak mudanya terberkati. Mereka kemudian terdorong membuat startup digital karena mereka melihat gerejanya, environment gerejanya, mindset hamba Tuhan, mindsetnya majelisnya sangat digital. Ternyata juga memberikan berkat anak-anak mudanya kemudian terjun di bidang startup digital. Ini contoh berkat yang tidak langsung Bapak sekalian. Kalau kita percaya digital, menggunakan dengan cara yang baik, ternyata Tuhan bisa menggunakan juga untuk menjadi berkat anak muda. Tapi sekali lagi, 7 mindset tadi tidak ada artinya. Mindset yang benar adalah kita harus membangun digital dengan cara Christ center sudah pasti. Tuhan adalah pusat segala-galanya. Baru kemudian digital mindset itu baru bekerja. Tapi digital mindset juga Tuhan gunakan sebagai cara membuat pola pikir kita sehingga gereja kita boleh semakin maju. Nah, mari kita lihat beberapa slide berikut ini. Next. Jadi saya mau kita belajar untuk GPCC bagaimana mereka memiliki pola pikir yaitu forward looking, pola pikir openness, agile dan growth bisa Anda rasakan walaupun tentu saja karena saya tidak tahu insight-nya, tapi Anda akan punya feel apa yang mereka lakukan. Mereka sangat forward looking. Nah, ini contoh website mereka. Website mereka itu sangat bisa mobile responsif dan kemudian simple, terlihat sekali. Kan? Website sekali hari ini memang perlu simple, navigasinya jelas, sehingga anak-anak muda pun juga ketika masuk dengan mudah mereka melihat, kan? Sesuai dengan selera mereka, atraktif. Bapak sekalian bisa perhatikan websitenya Jakarta Presenter ini. Nah, GPCC ini sangat simple dan kemudian menarik ya. Daripada saya membuka banyak website gereja-gereja Injili, banyak sekali kan gereja masih harus banyak melakukan revisi gitu ya. GPCC saya rasa bisa jadi benchmark-nya. Kemudian kita lihat yang kedua, selanjutnya bisa di cepat. Nah, kalau kita lihat, if you are new believer, you can get a guidance from GPCC. Ini contoh, lihat saja sekalian. Mereka udah memikirkan, ya. Kan? Jadi kalau Anda orang yang baru, sudah diberikan guidance ya. Kan? Jadi mereka itu sangat kelihatan sekali ada forward looking-nya. Mereka perlu mengenal, mereka perlu diajarin, mereka perlu diedukasi, mereka perlu dikasih informasi yang baik. Kan sebagai orang yang pertama kali baru masuk ya, orang yang baru percaya Tuhan Yesus, mereka dituntut. Jadi mereka sudah memberikan gambaran visi ke depan. Kami akan bersama-sama dengan Anda. Ini merupakan salah satu ajakan yang sangat bagus, Bapak sekalian. Nah, ini contoh yang baik. Kemudian di slide berikutnya, kita lihat. Kan. Begitu masuk, mereka sudah memikirkan programnya. Jadi setiap orang, dalam tanda petik, didorong harus menjadi member satu community. Makanya tidak mengherankan GPCC punya pemuritan atau cell group jumlahnya lebih dari 1.000. Kenapa? Setiap orang didorong harus masuk ke cell group. Kan?
Bahkan kemarin saya tanya, ada orang tinggal di Kelapa Gading, dia tuh di Kelapa Gading, sel grupnya aja nomor 24 kata dia. Kenapa setiap orang didorong untuk masuk sel grup menjadi pemuridnya? Kan? Ini merupakan satu konsep di mana mereka ingin melakukan engagement ke depan. Dengan cara seperti itu, mereka bisa growth bersama-sama. Dan mari kita lihat slide selanjutnya. Ini contoh, mereka punya bukan hanya website, mereka punya apps-nya, aplikasinya, yang bisa di-download dari mobile. Dengan apps seperti ini, ada banyak informasi yang mereka bisa dapatkan, informasi mengenai event, informasi mengenai lagu-lagu yang baru, dan sebagainya. Nah, inilah apps-nya mereka. Kemudian di slide selanjutnya, Bapak sekalian, ya, nanti bisa dilihat sendiri. Kan. Kita lihat juga, kan, ada bukan hanya prayer request, bukan hanya apa yang mau didoakan, tapi mereka juga namanya ada praise report. Kalau Anda mau mengucap syukur, apa yang Anda ucapkan syukur? Jadi jemaat kemudian dididik untuk mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari itu makanan enak. Terima kasih Tuhan oleh karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi ada praise report-nya untuk udara yang sehat, untuk kesehatan segala macam, untuk orang tua yang kemudian mau jadi percaya. Ada praise report-nya, ada laporan ucapan syukur. Jadi di sinilah ada interaksi, ada engagement. Karena pas sekali lagi jemaat ingin self-expression, mengekspresikan Bapak sekalian. Sudah pasti website atau app seperti ini akan sangat bagus sekali. Kemudian kalau kita perhatikan di slide berikutnya, ini contoh yang, nah Bapak sekalian, Anda bisa perhatikan yang saya lingkarin, itu ada QR code-nya Bapak sekalian, QR code reader-nya. Disinilah kita ngelihat GPCC ingin melakukan tracking, ingin growth mindset. Karena dari sini, melalui QR code ini sangat mudah di-tracking. Kalau si A, si B, apakah berapa kali dia datang di pemuritan, berapa kali dia datang di acara-acara tertentu, di event seperti ini. Setiap orang bisa di-tracking. Pada saat dia menggunakan QR code-nya, orang itu bisa di-tracking seberapa jauh engagement mereka. Apakah mereka rajin beribadah? Apakah mereka itu kemudian rajin nggak datang kepada satu event-event tertentu? Dan identitasnya jelas melalui QR code inilah sebagai alat untuk tracking. Sama seperti Bapak sekalian punya debit card, punya kartu kredit, punya cookie tertentu, Anda bisa di-tracking dengan orang lain, Anda Tokopedia juga tahu, Anda tuh suka bikin halaman berapa, Anda suka beli apapun, dan semuanya diketahui. Karena apa? Kita memberikan identitasnya. Melalui QR code reader seperti ini, sekali Anda masuk seperti ini, kemudian dia tahu sekali, pada saat kita datang, melakukan absen segala macam, kita bisa di-tracking kegiatan-kegiatannya apa. Oke, slide berikutnya. Ini online giving, jadi mereka sudah lebih maju ya. Banyak gereja-gereja ketika pandemi baru bingung dengan masalah m-banking, internet banking, dengan e-money-nya, dengan OVO, dengan GoPay, tapi GPCC sudah melakukan online giving jauh sebelum pandemi ya. Mereka dibiasakan dengan online giving seperti ini. Jadi buat mereka ketika ibadah live streaming, saya yakin mereka tidak punya banyak problem, karena sebagian besar jemaat sudah diedukasi untuk melakukan online giving. Mari kita lihat beberapa sosial medianya. Sosial medianya kita lihat YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Bapak sekalian bisa pergi ke sana. Next. Dan kita lihat di YouTube-nya. Saya rasa yang YouTube-nya mereka berkatakan punya jumlah follower yang paling banyak di antara gereja seluruh Indonesia. Saya rasa di atas 300.000 ya jumlah YouTube-nya. Beberapa lagunya sudah dilihat jutaan kali, jutaan view. Jadi memang tidak ada gereja mungkin yang lebih banyak dibandingkan dengan seperti ini ya. Per satu gerejanya ya, per satu gerejanya. Saya perhatikan ini merupakan salah satu gereja dengan mengerjakan YouTube-nya sangat bagus sekali, sangat profesional saya perhatikan. Kemudian kalau perhatikan Instagram-nya ya, dan Instagram-nya juga sangat banyak sekali. Ada banyak akun Instagram-nya, ada yang follower-nya banyak di atas 100.000. Sekarang saya tanya Bapak sekalian yang ikut Zoominar saya ini, dan siapa gerejanya yang punya Instagram-nya di atas 100.000? Hampir tidak ada pasti Bapak sekalian. Jarang sekali. Ini Instagram-nya punya rata-rata 160.000, 170.000 Instagram-nya. Kalau perhatikan, mereka punya akun Instagram, jumlahnya banyak, mungkin hampir 20. Instagram untuk anak muda, Instagram untuk remaja, Instagram untuk mengenai masalah marriage, Instagram khusus wanita, Instagram untuk anak-anak, Instagram untuk orang punya problem dengan marketplace misalnya, ada Instagram marketplace. Jadi akunnya, beberapa akunnya kita perhatikan di atas 100.000, tapi of course beberapa akunnya cuma 4.000, 5.000 karena berhubungan hanya untuk masalah perkawinan, persiapan pernikahan, kemudian juga hanya khusus untuk marketplace misalnya. Tapi beberapa Instagramnya seperti worship-nya, ya, Instagram utamanya, mereka melakukan dengan cukup bagus ya, dan ini dikerjakan sebagian besar volunteer. Kemarin saya sudah confirm sama hamba Tuhan di GPCC-nya, dikerjakan oleh para volunteernya. Next. Kemudian kalau kita perhatikan, ini juga Facebook-nya juga cukup banyak ya, ratusan ribu jumlah followernya.
mereka menggunakan karena harus diakuin ada beberapa anak muda suka pakai Facebook ya. Bahkan di Indonesia bagian timur Facebook masih cukup populer ya. Instagram memang banyak di Jakarta, tapi Facebook ternyata sekarang juga bangkit kembali, sudah mulai semakin populer kembali. Jadi kesimpulannya Bapak sekalian, melalui GPCC ini kita perhatikan, mereka itu punya segmentation based on the target audience, based on the life stage, ada kidnya, ada next generation, ada young adult, terus ada juga public untuk orang di luar gereja. Maka berkali-kali kalau saya perhatikan GPCC mengatakan, enggak, saya tidak ingin mengambil domba dari gereja lain ya, tapi kita tahu kalau kita bicara sosial media, kita bicara mengenai masalah website ya, sudah pasti sebenarnya di balik semua itu mereka mampu juga untuk melakukan pelayanan misi ya, pelayanan misi, dan kemudian juga bisa menjangkau jemaat-jemaat di luar gereja mereka masing-masing. Kemudian based on gender misalnya, ada namanya Treasure Woman, ya, ada namanya GPCC Men, kemudian worship live streamingnya mereka sudah memiliki sebelum COVID-19 pandemi Bapak sekalian. Jadi memang mereka juga menyadari ada beberapa orang yang sakit, ada beberapa orang yang saat itu tidak enak badan, ada beberapa orang yang sangat sibuk, ada problem keluarga, tidak bisa ke gereja, disediakan juga live streaming. Jadi Bapak sekalian, jangan berpikir live streaming ini selesai setelah pandemi. Maka saya kemarin dengar ada juga majelis mengatakan, jangan invest live streaming ya, nanti setelah pandemi berakhir, nanti live streamingnya, kameranya tidak dipakai lagi. Aduh ya, kalau punya uang, Bapak sekalian, Tuhan berkatin gereja, jangan sampai kita tidak investasi di sana. Live streaming akan stay setelah pandemi Bapak sekalian. Kemudian worship live streamingnya untuk public, yang ada dan children. Bapak sekalian, ini contoh mengenai masalah GPCC. Yang kedua, case tadi kedua, saya gunakan waktu mungkin 3-4 menit. Bara Digital Ministry, kebetulan saya terbeban ya melihat pandemi ini. Kemudian sekitar 1 bulan yang lalu saya tergerak, saya mencoba tujuan saya untuk memberikan inspirasi bagi gereja. Makanya Bara Digital Ministry ini mindset-nya mungkin 3 hal, yaitu startup mindset, kolaboratif mindset, data driven mindset. Dan puji Tuhan, ini merupakan salah satu pelayanan yang di set up hitungannya hari, tahu saya. Cuma 5 hari, tapi Tuhan kirimkan orang tepat. Kita sekarang sudah ada 4 orang ya. Ada digital head-nya, kemudian ada bagian editornya, ada bagian orang yang mengedit videonya, untuk membuat kata-katanya dan sebagainya. Ini di setup dalam waktu 5 hari, dan mudah-mudahan menjadi satu pergumulan buat gereja-gereja. Bahwa digital itu bisa cepat loh sekalian. Jadi saya berharap Bara Digital Ministry yang saya setup 1 bulan yang lalu bisa memberikan inspirasi buat gereja-gereja, bahwa pelayanan digital bisa cepat dan bisa menjadi berkat yang luar biasa. Ini Bara Digital Ministry, ada visi misinya, tentu bisa dirubah. Bara kita tahu arti katanya dari bahasa Ibrani-nya adalah berhubungan dengan penciptaan, di mana subjek utamanya adalah Tuhan. Tapi Bara juga menunjukkan ada keinginan kita untuk berkobar-kobar, untuk mengabarkan firman Tuhan dengan semangat gitu ya. Ada sesuatu yang baru. Next please. Ya. Nah, Bapak sekalian, kebetulan memang tim kita ya, Saudara Tony Buas ya, memang 5 tahun lalu sudah membuat Instagram Pengharapan Kekal. Kebetulan Tuhan percayakan saya juga pelayanan, saya chairman dari Family First Indonesia, itu satu pelayanan global ya. Jadi Family First Global didirikan di Amerika, kemudian di Indonesia Tuhan percayakan saya sebagai ketuanya. Saya punya 4 penginjil dan satu staff. Kemudian Tony Buas ya, saya minta tolong 2-3 tahun lalu menjadi bagian dari Family First. Kita membangun juga beberapa Instagram, itu contohnya seperti Family First Indonesia ada 66.000, makanya mereka IG Live juga, hati yang gembira ya, terutama untuk umum ya, untuk Kristen dan juga untuk siapapun yang pengen melihat, untuk mendapatkan satu motivasi, satu kegembiraan. Kemudian Pengharapan Kekal itu 410.000, ada Ungkapan Rohani 156.000 Instagramnya. Dengan berbekal seperti ini, Bara Digital Ministry kita memutuskan menggunakan akun Pengharapan Kekal yang kita kelola, kan? Kita melakukan namanya IG Live. Jadi hanya satu pelayanan IG Live, dan kemudian kita bikin YouTube-nya juga. Slide berikut ini Bapak sekalian, kita lihat ya. Ini Pengharapan Kekal, ya, puji Tuhan ya, karena sudah dibangun cukup lama. Kita punya follower 410.000, setiap harinya ada 5-7 postingnya, dan sekarang kita gunakan sebagai bagian untuk ministry kita melalui IG Live. Silakan slide berikutnya. Di pelayanan Facebook, kita juga memiliki pelayanan Facebook, ya puji Tuhan, ada Motivasi Kristen yang followernya 342.000 ya, yang bisa kita gunakan. Next. Kemudian ini contoh postingannya di Facebook ya, Motivasi Kristen ini.
Kemudian di slide berikutnya adalah baranya. Bapak sekalian, bayangkan bara di setup dalam waktu 5 hari. Kan? Puji Tuhan kita punya akun. Puji Tuhan, Tuhan kirimkan tim, tapi tidak punya speaker. Terus kemudian saya coba kontak beberapa speaker, termasuk Pak Vini Solin, Pak Bubi Tikwalib, Pak Robi Chandra, juga Pak Bambang Wianto, Pak Bejoli, Pak Samuel. Kemudian saya ajak mereka untuk pelayan bersama-sama. Jadi Bapak sekalian bisa menikmati IG Live-nya. Sekarang sudah 3 minggu, puji Tuhan memberikan berkat. Kayak kemarin tuh Pak Bambang mengisi hidupku membosankan, ada kacar bersukacita melalui IG Live dengan akun pengharapan kekal ya. Cuma setengah jam Bapak sekalian, tapi kita lakukan tiap hari. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan membawa pelayanan ini ya kemana, tapi paling tidak mudah-mudahan selama sebulan ini sudah menjadi berkat dan menjadi contoh gereja-gereja yang bagaimana pelayanan digital bisa dilakukan secara cepat dan kemudian menjadi berkat ya, terutama kalau kita sudah bisa punya mindset startup, kolaboratif, dan data driven. Mari kita lihat selanjutnya sebelum saya serahkan tanya jawab. Ini contoh Bapak sekalian, ini kita IG Live ya. Dan Bapak sekalian bisa perhatikan yang sebelah kanan. Setelah IG Live, yang nonton cuma 1.400 selama 30 menit ya. Tapi of course yang nonton cuma 5 menit, 10 menit. Pasti problem dengan IG Live, tidak banyak orang stay. Yang stay itu kadang-kadang cuma 200 misalnya, tapi akumulatif ternyata ditonton 1.400. Tapi kemudian setelah dimasukkan ke IGTV-nya, 2 minggu yang lalu, Instagram melakukan inovasi yang baru, IG Live otomatis bisa direkord, dimasukkan ke IGTV. Dalam waktu 2-3 hari, ternyata sudah ditonton 25.000 orang. Karena memang punya akun 400.000. Kemudian dimasukkan ke Facebook menjadi 20.000. Dan kemudian Bara Digital Ministry, kita juga punya Instagram sendiri, dan puji Tuhan setelah 3 minggu followernya 1.000. Kita punya YouTube sendiri, dan kemudian kita posting YouTube, kemudian ada tambahan view 1.000, 2.000, dan sebagainya. Jadi ini contoh pelayanan yang hanya mulai dengan IG Live, kemudian kita membangun dengan akun-akun yang lain, kemudian kita posting, dan kita bisa banyak belajar dengan data driven. Diposting di mana yang kira-kira akan baik. Kemudian topiknya apa yang baik, yang disukai, yang banyak memberkatin. Dan of course, kita tidak bisa mengatakan topik yang hanya memberkatin, yang disukai orang, tapi sudah pasti berlandaskan semuanya firman Tuhan. Yang penting sudah pasti adalah, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang penting, dan apa yang menjadi visi misi kita. Tapi sudah pasti, kadang-kadang masalah selera, masalah penampilan, segala macam, bisa kita lihat dengan cara kita melihat data-data berikut ini. Itulah Bapak sekalian, contoh ini startup. Setiap gereja bisa melakukan memulai, Bapak sekalian bisa melakukan IG Live, walaupun IG Bapak sekalian tidak punya banyak follower, cari jemaat yang punya banyak follower, Anda bisa lakukan IG Live dengan para remaja pemudanya, nanti Bapak sekalian bisa melihat ada banyak berkat, lakukan dengan konsisten, dan libatkan anak muda. Jadi Bara Digital Ministry, kita punya startup mindset, dibentuk 1 minggu, kolaboratif mindset, bekerja sama dengan speaker, jadi kalau kita tidak bisa memiliki semuanya apa-apa, tapi kita bekerjasama dengan orang yang bisa menyediakan konten, data driven, kita belajar dari banyak data setiap hari, dan akhirnya menjadi satu pelayanan yang bisa memuliakan Tuhan. Dan slide yang saya terakhir, Bapak sekalian, nah, beberapa action selama pandemi, Bapak sekalian. Mudah-mudahan jadi diskusi, setelah seminar ini, ajak majelisnya, pengurusnya untuk diskusi, seminar bersama-sama, bentuk ad hoc team, yang terdiri dari 3, 5, atau 7 orang, kalau belum membentuk, bentuk ad hoc team, Bapak sekalian. Belum terlambat, tapi memang sedikit terlambat, tapi lebih baik memulai daripada kemudian kita tunggu-tunggu. Kalau sudah ada, tidak perlu lagi. Kemudian kedua, bentuk departemen komisi digital, Bapak sekalian. Tadi 50% belum ada. Kalau nggak ada strukturnya, gimana ngisi orangnya? Bagaimana anak muda punya keyakinan dia dibutuhkan? Bagaimana mereka di-engage, Bapak sekalian? Sama seperti perusahaan. Yang namanya marketing itu penting, namanya sales penting. Kalau nggak bisa jualan. Terus ditanya, punya nggak departemen sales marketing atau sales? Nggak punya. Loh, katanya penting. Yang namanya R&D itu penting. Kita harus luncurkan produk baru. Punya nggak komisi departemen atau divisi R&D? Nggak punya. Loh, antara keinginan, antara keyakinan, dan action ternyata berbeda, Bapak sekalian. Kemudian ketiga, rekrut anak-anak muda masuk dalam tim. Ada 3 bagian. Jadi paling tidak rekrut 3 orang, 5 orang, 10 orang. Ada bagian teknologi atau engineer-nya. Nggak usah yang terlalu dahsyat, nggak usah terlalu hebat. Kalau nggak pun nanti kolaborasi. Di outsourcing saja masalah teknologinya. Atau kemudian bagian konten, yang mereka bisa mengisi konten, bikin video, bikin Instagram, bikin sosial media. Atau komunikasi, development, bagian traffic, ngurusin mengenai masalah komunikasinya, masalah emailnya, masalah database-nya. Kemudian keempat, membuat roadmap digitalisasi gereja untuk 3 tahun mendatang. Dan terakhir, alokasikan budget Bapak sekalian minimum 5% sampai 20% dari total anggaran. Di marketplace,
kan? Yang namanya digital sudah ada yang mengalokasikan sampai 30%. Jadi kalau seperti Unilever, dia punya dana iklan sampai sekitar 2 triliun, Bapak sekalian 30% dan menuju ke 40% sudah dialokasikan ke dunia digital. Gereja 5% paling minimum Bapak sekalian. Kalau kita punya anggaran semuanya 1 tahun 1 miliar, alokasikan 50 juta minimum. Kalau bisa 20% sangat baik, tergantung dari hamba Tuhan dan majelisnya. Bapak sekalian, saya sudahin lebih dahulu, saya kembalikan kepada Pak Hari. Mudah-mudahan ini memberkati dan memberikan inspirasi dan membuka mindset kita supaya pelayanan gereja menjadi lebih efektif. Terima kasih.